Huria na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion jupang madi huriata minggu kantate, namar lapatan, endehon hamuma di jahuba ende naim baru, tarsurak di pesalmen 58 ayat sada. Jala topik minggu sadarion, ima nasa namar hosa mamuji debata, atong tapahom marohata di adopan ni debata, martangiang mahita di bagas rohat tabe. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 12 ayat sada dohot 2. Rimah hita jonjong, mar hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Endehon hamuma di jahuba ende naim baru, ainunga dipambahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon jahuba hatu aonna, nunga di papataribana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai paruai mahami, asa unduk hami tulo moni roham, jalahot hami dihapor seaon, nature, asa totong makirim di haheheon dohot dihasangapon, sogot silehonon mutu akana porsea diho. Amen. Hundul mahamu. Marende hita sian buku ende nomor 562 ayat sada dohot 2. Patik ni debata siang nguluota di minggu ta sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna tangion hamuma. Patik paduaon,
dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodina di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioloan dia dolapatani ondo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangidu hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos rohan di ugasan hahomi tan di sido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan di debata ale tuan debata saya pargogoi mahami mangulau na hombar tu patikmi amin. Marende hita sian bukuende nomor 174 nomor sada dohot tulu. Rima hita jonjong tato poti ma dosata tu adopan di debata martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroa na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na sangolon rotu joloni habang sahabadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami masa jojod warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayen hami dibayani tamado rimasmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna
sayurupi mahami paubahon rohanami ale Tuhan Yesus Kristus. Anak holongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Polado anak nga nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan da seleling nileling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Hundul mahamu. Marende hita sian bukuende nomor 438 ayat sada. Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tarsurat di buku pangukapon bindu 15 ayat sada 1 ayat 4. Onma didok disi tajahama marsika sorin. Dungi huidama di banua gijang tanda na asing na balga jala halongangan. Adong ma pitu suru-suruan naupeop pitu hap persuhon naparpudi. Ai di bagasanido marujung rimas ni debata. Jadi huidama laut sada songon sorminan namar saur rapi na jongjong do di topi laut sorminani akan nong monang maralohon binatangi nang taringot tu gobaranna dohot bilangan ni gorna ditiup do akka hasapi ni debata. Jadi di endehon nasidama ende ni Musa naposo ni debata. Dod ende ni biru-birui akanin nama nabalga jala halongangan do akka ulomu ale Tuhan debata. Si gonggom saluhutna natigor jala nasitong do akka dalanmu ale raja ni akka bangso. Tungisema naso makabiariho ale Tuhan dohot pasangapon guarmu ay sasadahodo nabadia ay na Roma saluhut bangso marsoba tujolom ay nung gabi patar aka panghumu natigori.
Di sido sahatna, martua do akan tumangion hata ni debata jala naum peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 724 ayat 1-2. Rimma hita jonjong. Taha tindakon ma hapor seaut tai, songon na hina tindakon ni dongata sa hapor seaun di sandok portibion, rap mihta mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumopa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di porbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuak tubanua to rudung ditanom na mulak mangulu di aripato luhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun de bata Jahoba amanai pargugu na soha tu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak nama ngulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Titing na masa di Uriata, ima sadarion Jupang dihita minggu kantate, namar lapatan, endehon hamuma di Jahoba ende naim baru. Jala topik minggu sadarion, ima nasa namar hosa mamuji debata. Titing namaragam bui mataja di stensilan nongsa dihitabi. Mau lihat ya. Marende hita sian bukuende nomor 560 sia ayat 1-2.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Minggu Kantate pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, satu bahagian dari kehidupan kita, ritme hidup kita setiap harinya yang tidak terpisah dari setiap orang yang percaya adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam berbagai bentuk, berbagai cara, dan juga dengan berbagai penampakan. Memuji Tuhan boleh kita katakan bukan hanya dalam bentuk nyanyian atau dalam bentuk nada-nada, tetapi juga dalam konteks aktivitas setiap hari di mana manusia atau orang yang percaya itu melakoni setiap peran yang dilakukannya sepanjang hari-hari hidupnya. Oleh karena itu boleh kita katakan memuji Tuhan tidak akan mungkin dapat terlepas dari kehidupan kita orang percaya. Karena memang dari pagi hingga malam, hingga kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, sebagai orang percaya dia pasti bisa melihat bagaimana tuntunan dan penyertaan Tuhan sajalah, dan bagaimana kebesaran kasih karunia Tuhan sajalah yang senantiasa membimbingnya melewati hari-harinya, sehingga layaklah orang-orang percaya memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang diserukan di Minggu Kantate pada minggu hari ini. Kantate yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah seruan pemazmur ini jika kita disebut berkantate? Apakah dalam bentuk nyanyian saja? Lalu nyanyian baru yang bagaimana maksudnya? Haruskah seorang Kristen yang disebut orang percaya itu menjadi pencipta lagu yang baru, yang semua itu sebagai bentuk penampakan dari bagaimana dia memuji nama Tuhan? Hanya dalam konteks lagu itukah yang disebut sebagai memuji nama Tuhan? Mazmur 150 yang boleh kita baca tadi, yang menjadi teks khotbah pada Minggu Kantate hari ini, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga benar-benar jelas dan terang bagi kita orang percaya. Mazmur 150 ini menjadi
pasal yang terakhir dari kitab yang terpanjang di Alkitab kita, terkhususnya di Perjanjian Lama. Mazmur 150 yang merupakan mazmur terakhir, ungkapan terakhir, pujian terakhir, atau kesaksian terakhir dari penulis kitab Mazmur, yang kalau boleh kita katakan sebagai penyimpul dari setiap apa yang boleh kita baca dari secara keseluruhan kitab Mazmur. Mengapa? Karena kalau kita lihat secara umum, kitab Mazmur adalah kitab yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian iman orang-orang percaya, di mana setiap orang menuliskan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dilaluinya, apa yang telah dirasakannya di dalam sejarah perjalanan hidupnya. Dan setiap penulis dalam kitab Mazmur ini menyaksikan bahwa segala sesuatu yang dilalui, dirasakan, dan boleh dikerjakannya, semua itu adalah karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Jadi jelas Mazmur, mizmor, pujian, bagaimana penulis menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemasyuran nama Tuhan pada ritme hidup orang percaya tersebut. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa Mazmur 150 ini menjadi kesimpulan dari setiap kesaksian itu benar. Karena di antara puji-pujian yang sudah boleh kita dengar dan kita sudah boleh pergumulkan dalam kitab Mazmur, di Mazmur 150 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, artinya apapun dan siapapun yang bernapas, yang diciptakan Tuhan, dia punya kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, memuji nama Tuhan dengan nyanyian baru. Nyanyian baru seperti apakah maksudnya? Maksud dari pernyataan nyanyian baru adalah di mana setiap orang melahirkan bagaimana dia boleh memuji Tuhan dengan setiap aktivitas-aktivitas yang selalu hadir diperbarui setiap harinya. Di mana mulutnya boleh berkata-kata bahwa setiap hari penyertaan Tuhan selalu baru bagi hidupnya. Dan di mana setiap tindakannya boleh menjadi kesaksian bahwa tindakannya adalah perbuatan-perbuatan yang senantiasa diperbaharui oleh Tuhan, yang dia boleh imani semua itu dalam rangka bagaimana Tuhan merancang kebaikan-kebaikannya bagi setiap orang percaya. Jadi bukan sesuatu yang diubahkan dari yang lama menjadi baru, bukan hanya sebatas seperti itu pengertian nyanyian baru, tetapi lebih kepada hati yang senantiasa diperbaharui, hati dan mulut, lalu itu akan terungkap, akan terlihat dalam tindakan aktivitas yang senantiasa dilahirkan dari hati yang diperbaharui itu tadi, di mana setiap orang percaya mengaku bahwa hidupnya adalah buah dari karya penyelamatan Allah lewat Yesus Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu, oleh karena itu kitab Mazmur ini, kalau kita boleh lihat, ada beberapa hal yang menjadi sasaran atau menjadi pergumulan yang boleh kita pergumulkan dalam minggu kantate hari ini, bahwa memuji nama Tuhan bukan pilihan, bukan karena di waktu-waktu tertentu,
Bukan karena di saat hati kita senang atau di saat hati kita ingin atau mau. Bukan. Memuji nama Tuhan adalah sebuah kewajiban, sebuah ritme hidup yang benar-benar mengalir sebagaimana napas itu yang senantiasa ada dalam diri kita. Demikian seharusnya bagaimana kita harus memuji nama Tuhan. Jadi memuji nama Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap orang percaya. Sekali lagi, tidak pilihan. Tidak karena situasi atau kondisi tertentu. Tidak karena hati yang ingin atau hati yang mau di kondisi tertentu. Tetapi benar-benar menjadi bahagian. Sebagaimana napas hidup itu yang ada bagi kita yang tidak terpisah dari tubuh kita ini. Demikianlah harusnya kita memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, di manakah kita boleh memuji nama Tuhan? Di mana? Yang pertama kita lihat di teks ini, kita memuji nama Tuhan di tempat kudusnya. Di ayat 1 dan dikatakan di dalam cakrawalanya yang kuat. Yang pertama di tempat kudusnya. Lalu kedua dikatakan di dalam cakrawalanya yang kuat. Teks ini kalau kita mau lihat dari sudut latar belakang, teks ini dituliskan setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan. Sehingga di saat-saat mereka telah keluar dari pembuangan, mereka merasa bahwa kebutuhan utama mereka adalah kehadiran bait suci, di mana mereka yang selama ini boleh bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam bait suci, tetapi ketika mereka terbuang, bait suci itu telah dihancur leburkan. Lalu ketika mereka kembali dari pembuangan, ada rasa rindu dalam dirinya untuk kembali bertemu, bersekutu di tengah-tengah orang-orang percaya di bait suci. Oleh karena itu seruan pemazmur yang berkata, pujilah nama Tuhan di tempat kudusnya. Ini simbol dari kerinduan hati bangsa Israel yang mereka mau berkata bahwa bahagian dari kehidupan mereka tidak terpisah dari peribadahan. Peribadahan, ya, sebagaimana kita orang Kristen saat ini, Bapak Ibu, kehidupan kita tidak terpisah dari peribadahan. Ibadah yang boleh kita ikuti dari awal hingga akhir, kalau kita boleh selidiki dengan lebih seksama. Bukankah dalam ibadah itu ada banyak lagu, urutan-urutan lagu yang boleh kita nyanyikan di saat ibadah, dan yang menjadi sangat penting di dalam peribadahan itu, bangsa Israel merasakan ketenangan dan kenyamanan hati mereka, kebebasan mereka ketika mereka melakukan ibadah, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya, mari lihat ibadah bukan hanya sekedar rutinitas kita datang ke gereja, kita lalu bertemu dengan orang, lalu kita karena kita menjaga pandangan para pelayan atau hamba Tuhan yang mungkin tanda kutip mau menegur kita, mengingatkan kita karena kita tidak mau beribadah. Kalau hanya karena tuntutan-tuntutan seperti itulah kita boleh beribadah, bisa saja peribadahan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Pemazmur berkata, peribadahan menjadi satu tempat di mana dia boleh membebaskan dirinya. Membebaskan diri dari setiap apapun persoalan yang sudah menghantuinya pada setiap hari-harinya, lalu dia lepaskan itu dalam peribadahannya. Karena di mana dia beribadah, saat itu dia boleh benar-benar mengungkapkan, menyatakan semua keberadaannya di hadapan Tuhan lewat lagu pujian. Idobahin na manginang tuntaburu mulu maredde hita mulu arong akka persolatta satuan ibagasta ulutta rohita tu gereja maredde hita pakilalahum ma adong dona terangkat sian akka beban kehidupan i naboi longgar siapa pakilalata gabi melua pakilalata sian keterpurukan do akka hamoloni. Lagu pujian sekaligus menjadi obat yang menyembuhkan luka-luka kita. Ya, Bapak Ibu. Lagu pujian di mana kita boleh menyanyikan nama Tuhan
di mana kita boleh menyampaikan setiap diri kita di hadapan Tuhan. Lihatlah bagaimana dia punya dampak yang baik, yang kuat untuk memberi kesembuhan pada diri kita. Saya yakin Bapak Ibu, kita pernah merasakan itu. Bukan saja di saat-saat kita bersuka cita, di saat-saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan saja seperti itu. Apalagi di saat kita punya pergumulan berat. Coba Bapak Ibu, mari buktikan yang dikatakan oleh firman ini, bahwa ketika orang percaya menghadapi pergumulan berat, bernyanyilah, datanglah pada Tuhan, ungkapkan setiap beban pikiranmu itu lewat lagu pujianmu kepada Tuhan. Saya yakin engkau Amanginang akan menemukan kelegaan dalam jiwamu. Oleh karena itu lagu pujian adalah penyembuh bagi luka-luka hati kita. Lagu pujian adalah menjadi pembebas dari setiap pergumulan, persoalan kita. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Sehingga dia berkata, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Romaho masihol mahotu bagas jorona, karena di dalam bait sucinya, tempat kudusnya, engkau akan menerima penyembuhan. Engkau akan menerima pembebasan. Jiwamu akan disegarkan. Puji maimana. Ya, jadi jangan anggap sepele dengan peribadahan. Lagu pujian yang boleh kita nyanyikan. Ya, mari ikuti lagu-lagu yang boleh ditawarkan atau disajikan oleh gereja kita setiap ibadah-ibadah yang dilakukan dari gereja. Mari ikuti. Mari coba nyanyikan dan coba telisik bagaimana makna-makna kata-kata dalam lagu itu benar-benar boleh menggugah hati kita. Jadi pujilah Tuhan di tempat peribadahan. Ya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Jangan pernah sepelekan akan kehadiran bait suci di mana kita dibentuk di sana dan kita boleh disembuhkan di sana. Yang kedua, di mana kita boleh memuji nama Tuhan? Di ayat yang pertama disebut di dalam cakrawalanya. Ini menunjuk kepada setiap ciptaan Tuhan. Artinya, setelah kita keluar dari bait suci, dari tempat kudus Tuhan, dari tempat peribahan secara seremoni itu tadi, ternyata pujian itu tidak putus hanya di dalam bentuk jiwa, dalam bentuk ketenangan hati, tetapi harus diaplikasikan. Kita bawa kesegaran jiwa kita itu, ketenangan hati kita itu pada aktivitas di mana kita boleh berada setiap harinya. Karena itu memuji nama Tuhan artinya adalah di mana saja, di setiap tempat, di setiap situasi, di setiap kondisi. Tidak dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Alai buah mei perjolo sian bagas joro ni debata. Ya, karena memang kita mau lihat bagaimana bangsa Israel benar-benar begitu merasa begitu penting kehadiran bait suci di tengah-tengah hidup mereka. Adakah kita yang masih seperti itu Bapak Ibu orang Kristen, yang masih merasa begitu pentingnya kehadiran gereja yang boleh menuntun kita untuk datang memuji nama Tuhan, yang kemudian menjadi petunjuk hidup kita untuk beraktivitas pada hari-hari yang lainnya? Harusnya demikian ya, dan semoga masih ada kerinduan hati seperti itu. Yang kedua, ketika kita sudah berkata di mana memuji nama Tuhan sekarang, bagaimana kita? Seperti apa kita boleh memuji nama Tuhan? Seperti apa? Mengapa kita memuji nama Tuhan? Dikatakan di ayat yang kedua ini dikatakan, pujilah Dia karena keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat. Saya yakin Bapak Ibu, seandainya kita ditanya saat ini dan disuruh untuk menuliskan apa-apa sajakah bahagian-bahagian yang benar-benar kita alami dalam hidup ini, yang ternyata yang kita alami itu lebih dari apa yang pernah kita rancang dan yang pernah kita pikirkan. Saya yakin kita boleh menuliskan itu pada beberapa urutan, 1 hingga beberapa urutan ke bawah. Karena apa?
Karena kita benar-benar menyaksikan banyak hal yang boleh terjadi di dunia ini yang menunjukkan keperkasaan Tuhan dalam diri kita. Tidak saja secara tubuh kita, secara jasmani, tetapi juga kita boleh memuliakan nama Tuhan lewat keperkasaannya atas segala ciptaan yang lain. Segala ciptaan yang lain. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang lain, bukankah kita pernah berkata, wah, begitu agungnya, hebatnya Engkau Tuhan. Lalu ketika kita diperhadapkan kepada mungkin juga bencana yang kita harus katakan di luar dari pikiran kita, bukankah kita berkata, wah, bukankah ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia? Keperkasaan Tuhan benar-benar nyata dalam diri kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga dalam setiap ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi pujilah Dia karena Dia memang perkasa betul-betul dan kebesarannya begitu kuat. Naso tardodo ni rohani jolma. Itu yang dilakukannya. Yang tidak terlintas dalam benak pikiran manusia, itu yang dilakukannya. Yang menurut teknologi hanya akan dilakukan oleh teknologi, kecanggihan atau apapun ilmu yang boleh berkembang di zaman dewasa ini. Tapi ingat Bapak Ibu, keperkasaan Tuhan melebihi dari teknologi, kecanggihan atau ilmu apapun yang boleh berkembang di dunia ini. Kalau ternyata teknologi, kecanggihan boleh menyembuhkan pandemi COVID-19, sampai saat ini bukankah kita masih sampai kepada satu kesaksian yang berkata bahwa pandemi COVID-19 pun itu jika boleh terbebas dari kita orang percaya hanya karena keperkasaan dan kebesaran Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, sampai saat ini bahkan kita semua boleh mendapatkan informasi. Kalau dikatakan dapat vaksin pertama dan vaksin kedua, bukankah tim medis juga berkata bukan berarti akhirnya punya jaminan dia tidak akan kena penyakit lagi, lalu kemudian dia akan terjamin akan sehat seterusnya? Saya tidak menemukan kalimat seperti itu dari tim medis sebagaimana mereka yang punya wewenang untuk menjelaskan itu. Dikatakan kalau ada pun vaksin pertama dan vaksin yang kedua, bentuk kekebalan tubuh, tetapi bukan berarti menjamin kesehatan manusia sehingga dia benar-benar sehat dan tidak akan terpapar lagi oleh virus. Tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus kembali kepada hanya karena kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Saya diselamatkan. Saya masih beroleh hidup, saya masih bernapas sampai saat ini hanya karena keperkasaan dan kebesaran nama Tuhan. Iya Bapak Ibu, dan inilah yang harus menjadi satu kesaksian hidup dari setiap orang percaya. Kebesaran dan keperkasaan Tuhan lebih dari apa yang pernah ada dalam catatan perjalanan hidup manusia. Sejarah mengatakan banyak hal di luar dari pikiran manusia terjadi, di luar dari konsep pengetahuan terjadi, di luar dari hal yang sudah dirancang sehebat-hebatnya oleh para ilmuwan dan para ahli. Ternyata itu bisa meleset karena apa? Kembali kepada keperkasaan dan kebesaran Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, dengan apakah kita memuji nama Tuhan? Dengan apa? Dalam Mazmur ini disebut dengan semua alat-alat musik, tari-tarian, gambus dan kecapi, rebana, dan bunyikanlah itu ceracap dengan tiupan sangkakala. Pakailah itu untuk memuji nama Tuhan. Ini menunjuk kepada bagaimana kita harus menggunakan apa yang ada pada kita untuk memuji nama Tuhan. Kalaupun ini sepertinya di dalam konteks yang sangat-sangat sempit, hanya dalam bentuk beberapa bentuk musik saja, tapi yang mau dikatakan adalah pakailah apa yang ada pada dirimu untuk memuji nama Tuhan. Pakailah apa yang ada pada dirimu, kemampuan yang ada pada dirimu memuji nama Tuhan. Orang hagi jakon seolah-olah karena kita punya talenta tertentu, misalnya
lalu kita akhirnya menyombongkan diri kita. Jangan Bapak Ibu. Terlebih di dalam hal ini dikatakan, pujilah Tuhan dengan permainan kecapi dan seruling, ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Ini menunjuk kepada apapun, kemampuan seperti apapun yang ada pada dirimu, pakai itu memuji nama Tuhan. Mulu nama red di doi botoho, mari dia mau memuji guardi di bata. Mulu nama main musik doi botoho, mainkanlah musikmu untuk memuji nama Tuhan. Jika kita boleh bercakap-cakap lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang itu yang boleh ada dalam kemampuan kita, pakailah itu untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita boleh berrelasi dengan orang-orang yang lain yang boleh menyembuhkan dan meneguhkan orang lain, pakailah itu untuk menyembuhkan nama Tuhan. Kesimpulannya, segala sesuatu yang engkau punyai, segala sesuatu kemampuanmu, pakailah itu untuk memuji nama Tuhan. Imahinari kok nak memuji nama Tuhan. Karena sekali lagi, memuji nama Tuhan tidak pilihan, tetapi ritme hidup yang menjadi bahagian yang tak terpisah dari kita selagi kita punya napas hidup. Banyak pemamanginang, dang terpisah tubuh kita dari roh, napas kan? Kita tidak terpisah tubuh kita ini dari napas. Kalau sudah terpisah kita sudah mati namanya kan? Karena ketika kita sudah tidak bernapas lagi, kita sudah mayat disebut. Oleh karena itu, selagi napas itu masih menyatu dengan tubuh kita ini, seperti itulah bagaimana kita harusnya memuji, memuliakan nama Tuhan. Selama berkantate, pujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan di setiap tempat, suka dukamu. Lalu temukan bagaimana kita mendapatkan kesegaran jiwa ketika kita dapat memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk memuji Engkau lewat setiap perjalanan hidup kami ini, sehingga kami benar-benar punya kebutuhan dan kerinduan yang benar-benar didasarkan atas hati kami yang mengenali segala karya penyelamatan-Mu dalam hidup kami ini. Apapun yang ada pada kami, dimanapun kami berada, dan bagaimanapun kami menjalani hidup kami, suka duka yang boleh terjadi, yang Tuhan izinkan itu, semuanya itu untuk mengingatkan kami agar kami senantiasa memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji nama-Mu ya Tuhan, apalagi kami manusia, orang-orang yang percaya kepadamu, yang telah Engkau pilih. Jangan biarkan kami tertinggal dari sana, tetapi biarlah kami juga menjadi bahagian dari pemujian kepada nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari demahita nomor 565 ya sadaro dudukna laos tapapungu mapiliata. Mahita jongjong tapasaha ma pelean naung tapapungon tuado panire bata martang yang mahita ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluh silolehon nadenggan doho nasa uli basa na mauli utus
Hupashat hami ma sianani lehomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasia kami pilihanon patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Duhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gorang nisilo lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajom. Sai sau malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diraboti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Horas ma dihita saluhukna.